Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga yang sudah bergabung dengan konsultasi keluarga Asmara KKA kali ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan sahabat keluarga pada hari ini dan diberikan kesehatan tentunya jauh dari virus yang sedang dibilang merajalela nggak boleh ya Bu ya, karena ya juga lah tentara Allah yang sedang menjalankan tugasnya. Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, contoh teladan yang senantiasa kita ambil dalam kehidupan kita. Dalam KKA konsultasi keluarga Asmara kali ini kita mengambil tema mempersiapkan anak memasuki masa pubertas. Mana nih Bunda Rita jaringannya? Ya, sudah. Lanjut. Ya, mempersiapkan anak dalam masa pubertas atau akil balik. Insya Allah Bunda Rita dalam 1 jam ke depan akan membahas materi ini, mudah-mudahan akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Bunda Wati dan sahabat keluarga semua. Ya, didampingi sama cucu saya ini, namanya Hilya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhil ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wahyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan karunia dari Allah, kita semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa beraktivitas masih dalam situasi pandemi. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita bisa terus meneladani apa yang sudah beliau contohkan di dalam kehidupan ini. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, memang permasalahan yang menimpa para pemuda hari ini, ya, atau pemuda di zaman now, ya, sudah sesuatu yang boleh dikatakan sangat memprihatinkan. Ada seorang pemuda yang menghabisi nyawa tetangganya hanya gara-gara permasalahan sepele, ya, atau juga ada siswa yang memukul, ya, gurunya sampai meninggal dunia, ya, dan juga permasalahan asusila lainnya yang tentunya hal ini membuat kita sebagai orang tua, ya, berintrospeksi diri, mengingat mereka adalah anak-anak yang sudah balik. Bagaimana bisa anak yang sudah balik melakukan hal-hal yang sedemikian rupa? Apa penyebabnya? Adakah fase di mana yang terlewat dalam proses pengasuhan anak? Sahabat keluarga, kita tahu bahwa orang tua adalah arsitek
peradaban. Dan rumah adalah universitas terbuka, universitas kehidupan sepanjang masa. Allah telah menginstal aplikasi yang sangat luar biasa dan sangat cocok untuk anak-anak kita ini. Namun sejauh apa, sejauh mana kita menjadikannya fitrah yang sudah Allah tetapkan kepada anak kita ini, atau meyakini apa yang sudah Allah instalkan kepada anak-anak kita. Umar bin Khattab pernah berpesan, fokuslah pada kelebihan, bukan kekurangannya. Sahabat keluarga, seringkali kita ketika menjadi orang tua, ya, mendapati anak yang cengeng, anak yang baperan, mellow. Sebenarnya anak ini punya potensi yang dimana anak itu akan mudah untuk berempati dan memahami perasaan orang lain. Di masa depan boleh jadi sang anak yang cengeng tadi, yang gampang melo, yang baperan, boleh jadi akan cocok kalau dia nanti akan menjadi seorang psikolog, menjadi penulis di masa yang akan datang. Atau kita sering mendapati anak yang cewek, ya, bawel. Dan potensi ini di masa yang akan datang bisa jadi sang anak ini akan suatu saat menjadi seorang trainer yang handal, seorang MC yang beken, MC yang keren, seorang dai atau daiyah, penceramah, mubalighah yang hebat di masa yang akan datang. Atau kita juga sering mendapati anak-anak yang keras kepala, ya, teguh pendiriannya. Siapa tahu nanti di masa yang akan datang dia cocok akan menjadi seorang pemimpin besar, ya, pemimpin peradaban ini. Karena itu, sahabat keluarga, saya juga sering mendapati anak yang gampang sekali curiga, ya. Dia punya bakat menjadi seorang detektif atau aparat penegak hukum, ya. Karena memiliki analisis atau analisa yang full dan waspada. Jadi sahabat keluarga, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tentang fokuslah pada kelebihan bukan pada kekurangannya, ini yang perlu terus ditingkatkan oleh kita sebagai orang tua, sebagai arsitek peradaban tadi. Karena itu jangan pernah cabut fitrah dari hak dan fitrah dan hak anak-anak kita, ya, sebab kelak ia akan menjadi manusia dewasa yang kekanak-kanakan. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini, ya, kita coba membahas tentang tadi mempersiapkan anak, ya, menuju pubertas atau akil baru. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, ya, saya share terlebih dahulu materinya. Sudah terlihat? Ya. Semoga bisa di slide show. Oke. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu frame, suatu gambaran arahan kepada kita sekalian, ya, sebagaimana tadi saya membacakan di awal pembuka, yang artinya, ya, di dalam surat An-Nisa ayat ke-9, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka itu anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Kita berharap, ya, kita tidak akan menjadi orang-orang yang meninggalkan anak-anak keturunan kita sebagai anak-anak yang lemah secara mental, lemah secara fisik, ya, dan sebagainya. Karena itu perlu kita persiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Maka memang di awal KKA ini dibuat,
Itu pertama kita bahas adalah tentang bagaimana ketika peran ayah atau ketika ayah itu tidak ada. Ketika ayah pergi apakah karena meninggal dunia atau pergi karena perceraian. Ini sebuah keluarga harus tetap berjalan. Jangan sampai kemudian dia stuck atau dia tidak berjalan karena hanya gara-gara tinggal atau tidak adanya sosok ayah. Ya, pada waktu pertemuan yang lalu tersebut kita sudah membahas tentang profil daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun ditinggal begitu lama oleh Ibrahim, namun Hajar ya sangat luar biasa, masih bisa tetap mendidik anaknya sehingga menjadi seorang nabi utusan Allah, sekaligus juga bisa menjadi teladan bagi para pemuda-pemuda ya di masa berikutnya. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, diangkatkan pena. Maksudnya di sini tidak dibebani hukum atas 3 kelompok. Siapa aja? Yang pertama anak-anak hingga balik. Ini dia, anak-anak sampai usia balik itu tidak punya beban hukum secara hukum Islam, ya, itu mereka tidak punya beban yang harus mereka pikul. Kemudian orang tidur hingga dia bangun dan orang gila hingga dia sembuh. Tentunya sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, karena itulah ya perlu dipersiapkan sebaik mungkin oleh kita sebagai orang tua. Kapan sih kita memulai mendidik anak kita ya atau mendidik pemuda? Karena sebenarnya di dalam Islam sendiri ya itu cuman ada kategori anak-anak ya, kemudian prabalik ya, balik dan dewasa. Jadi tidak ada di dalam istilah Islam, kalau karena kita sebagai Muslim ya itu istilah yang boleh dikatakan ya, remaja ya. Tapi kalau dari sisi psikolog memang ya mengatakan remaja ya, kita bisa katakan dia sebagai pemuda. Nah, kapan kita mulai mendidik pemuda? Sebagian orang tua itu mendidiknya ya, ketika anak-anaknya itu sudah menjelang ya akan akil balik ya, akan menjelang balik ya. Ini tentunya menjadi sudah terlambat ya kalau seperti ini. Persiapannya tidak cukup. Atau ada juga anak-anak yang bahkan sudah masuk usia balik, sudah balik ya. Ada lagi yang sudah muncul, ketika sudah muncul permasalahan yang khas seputar masalah pemuda usia balik ya, baru dipersiapkan. Bahkan yang lebih menyesakkan dada ya, ketika mulai menyesal hasil dari pendidikan setelah anak-anak berusia dewasa. Lebih nyesel ya. Nah, ini ada beberapa gambaran tentang orang tua. Nah, sekarang kita lihat sahabat keluarga tentang secara definisi dulu ya. Secara definisi, kalau kita perhatikan bahwa akil itu adalah dewasa secara psikologis ya. Dia dewasa, mandiri ya, mampu untuk ya, punya akal ya, berakal lah dia. Kemudian balik, dewasa secara biologis, biasanya ditandai dengan haid bagi anak-anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Sahabat keluarga, anak yang sudah akil balik ya, sempurna ya, jadi kalau mereka sudah akil balik secara sempurna, maka harus sudah mukallaf ya. Maksudnya di sini adalah mampu memikul beban secara syariah dalam Islam ya, bukan hanya urusan kewajiban ibadah ritual, tapi juga kesiapan mengambil tanggung jawab ya, seperti menikah ya. Anak yang sudah akil balik kan, anak ini sudah siap untuk menikah ya, secara Islam ya, kalau kita perhatikan dari sisi nilai Islamnya. Kemudian
mencari nafkah, punya kewajiban untuk mencari nafkah, ya, khusus untuk anak laki-laki, ya. Dan anak yang sudah akil balik, ia bukan anak-anak lagi, ya. Ia sudah setara dengan orang dewasa, ya, dengan orang tuanya, dan tidak wajib dinafkahi oleh kedua orang tuanya, ya, kecuali orang tuanya bersedekah. Nah, ini secara definisi. Kemudian kapan sih kita menyiapkan tentunya anak-anak ini, anak-anak yang pubertas ini, ya, ketika terutama memang jauh-jauh hari sebelum kita memiliki anak, artinya secara mental, psikologis orang tua harus sudah mempersiapkan dirinya, karena anak ini akan tumbuh dan terus berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang inilah maka orang tua juga harus berupaya mengikuti pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Karena itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ketika anak sudah masuk kepada masa tamyiz, yaitu yang sudah mumayyiz, maksudnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Dan biasanya ini adalah periode di usia 6 tahun sampai dia sebelum balik. Artinya anak-anak yang kalau kita di Indonesia mungkin anak-anak yang sudah selesai menyelesaikan sekolah taman kanak-kanaknya atau di akhir masa taman kanak-kanaknya menuju persiapan masuk sekolah dasar. Nah, ini sudah harus terus secara rutin, ya, kita sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak kita ini tentunya dengan memperhatikan tahapan usia dan atau perkembangannya. Nah, konsekuensi bagi anak-anak yang sudah tamyiz, ya, ini adalah ya, perintah sholat, ya, itu Rasul sendiri kan mengajarkan kepada kita di usia anak 7 tahun. Tapi bukan berarti kita baru mengajarkannya pada usia 7 tahun. Maka kalau kita sebagai muslim itu luar biasa, Allah sudah memberikan ruang-ruang, ya, sebuah tata cara yang sangat luar biasa. Dan itu memang tadi seperti di awal saya katakan, Allah sudah memberikan aplikasi, ya, menginstal aplikasi yang sangat cocok buat anak-anak kita. Dan kita orang tua pun sebenarnya sudah dipersiapkan. 80% sekali lagi sahabat keluarga, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu bicara tentang, ya, pengokohan keluarga, membangun keluarga. Di sini ada perintah sholat ketika anak sudah mulai bisa membedakan baik dan buruk, ya. Bukan itu saja sahabat keluarga, bahkan jauh tadi, ya, sebelum anak usia tamyiz tadi itu sudah mulai diajak, ya, diajak. Tapi kalau di usia 7 tahun itu sudah diperintahkan, ayo kamu sholat, ya, kamu harus sholat. Sholat itu bukan buat bunda, bukan buat ayah, tapi buat diri kamu kelak nantinya. Ya, dengan sholat itu ya kita ajarkan manfaatnya apa dan seterusnya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di masa usia 7 tahun itu juga Rasul mengajarkan kepada kita sekalian agar anak-anak itu dipisahkan, ya, tempat tidurnya dari orang tuanya. Sudah harus, usia 7 tahun tuh anak harus sudah lepas dari orang tuanya, tempat tidurnya, kamar. Bahkan kalau bisa kamarnya itu dia sudah punya kamar sendiri, ya. Karena itu jangan pada waktu 7 tahun, sebelum usia 7 tahun hendaknya orang tua sudah mempersiapkan. Maka tidak heran kalau kata Yusuf Qaradawi ketika mentafsirkan sebuah hadis Rasul tentang rumah yang besar, rumah yang megah, itu adalah rumah yang salah satunya terdiri dari berbagai macam kamar, yang mana nanti masing-masing punya privasinya sendiri. Ada kamar orang tua, ada kamar untuk anak laki-laki, ada kamar untuk anak perempuan. Kalau rumah kita terbatas, maka prioritasnya adalah anak perempuan harus punya kamar sendiri. Ya, jadi sudah harus terpisah, ya.
Bahkan kalaupun sama-sama anak perempuan ya satu tempat tidur, ya, Rasul mengajarkan juga kepada kita untuk tidak dalam satu selimut ketika mereka tidur, karena dampaknya akan sangat berbahaya ketika anak sudah nanti memasuki usia balik ya, atau memasuki usia akil balik, ya, itu akan sangat berbahaya kalau terus dibiarkan. Ya, bisa-bisa akan menjadi kebiasaan dan ada daya tarik dengan saudaranya sendiri, sekalipun dia perempuan. Jadi ini memang sangat luar biasa gitu ya, kamarnya dipisah, tidak satu selimut, sudah diajarkan, diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat ya. Belum lagi juga kewajiban-kewajiban yang lain. Jika anak tidak melaksanakan tugas-tugasnya ya, maka ya misalnya ketika anak tidak membuat PR atau buku PR-nya misal masih ada kan enggak yang mungkin guru yang masih menyuruh buat PR ya, kalaupun ada misalnya anak ketinggalan tugas-tugasnya di rumah sementara dia sudah sampai di sekolah, maka ya kita sebagai orang tua enggak perlu merasa aduh kasihan nanti anak saya disetrap, aduh kasihan nanti anak saya diomeli guru. Guru juga perlu memahami gitu ya, nanti guru juga perlu berkomunikasi. Makanya sahabat keluarga, sebenarnya kajian konsultasi kita di sini atau kajian-kajian kita di KKA ini itu ya berupaya untuk selalu berurutan. Sebelum pembahasan hari ini kan pekan lalu kita mempersiapkan atau kita membicarakan tentang tema mendidik anak dengan kisah. Kenapa saya tidak mendahulukan mendidik anak dengan keteladanan? Ya, karena saya yakin orang tua, kita sebagai orang tua sudah memahami bahwa kita memang harus jadi teladan, kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Cuma yang seringkali terlewat oleh kita sebagai orang tua itu tadi, salah satu metode pendidikan adalah dengan menceritakan atau berkisah kepada anak-anak kita. Ya, sebelum itu komunikasi untuk bisa bercerita ya perlu komunikasinya dulu dibangun. Jadi kalau sahabat keluarga perhatikan dari setiap tema itu ya berupaya akan saling berkaitan. Maka kalau sahabat keluarga ada yang belum sempat dengerin ya di KKA yang sebelumnya supaya bisa lebih menyambung. Baik ya sahabat keluarga, itu yang pertama. Konsekuensi ketika anak sudah masuk usia tamyiz, anak sudah mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, anak sudah mulai kenal dia laki-laki, dia perempuan. Dia sudah tahu tentang alat-alat reproduksinya. Maka ini harus sudah betul-betul diajarkan. Maka udah tidak boleh lagi ya mandi bareng, bahkan sejak sebelum usia 7 tahun pun udah nggak ada mandi bareng atau mandi tanpa berpakaian ya, karena ini akan konsekuensinya kepada permasalahan berikutnya kalau ini masih terus berlanjut. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya lebih lanjut. Yang kedua, berikan corrective action, hukuman ya ketika berusia 7 tahun. Ya, pukulan yang tidak menyakitkan. Maksudnya tadi ya tentunya sebelum di sini tentu ada kesepakatan yang sudah dibuat dulu antara orang tua dengan anak-anaknya. Antara kedua orang tua juga sudah sepakat dulu, kemudian ketika orang tua sudah sepakat ya disampaikan kepada anak-anaknya, ketika mereka tidak melakukannya ada konsekuensi yang harus mereka dapatkan. Dan hukuman ini pun hukuman yang buat anak menjadi sadar tentang ya betapa pentingnya tanggung jawab tersebut. Tapi ini sekali lagi terus bertahap ya sampai masa akil balik itu tiba. Yang ketiga, tidak dibenarkan melihat aurat orang lain. Nah ini tadi ya sudah mulai tidak diperbolehkan untuk melihat aurat orang lain.
kalau kita perhatikan, ya sekali lagi Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan frame, memberikan gambaran kepada kita sekalian, ya salah satunya misalnya di dalam surat An-Nur, ya ayat ke-58 tentang di sana ada 3 waktu di mana anak itu kalau mau masuk ke kamar orang tua harus izin, ketuk pintu, ya kasih salam. Jika ketuk pintu kasih salam, ya sekalipun pintu kamar itu terbuka. Ya, sekalipun pintu kamar itu terbuka, tetap anak perlu diajarkan untuk ketuk pintu, ya, memberikan salam. Kalau sudah dijawab, baru anak masuk. Kalau belum dijawab, anak tidak boleh diperbolehkan masuk. Ya. Apalagi di 3 waktu yang tadi Allah sudah gambarkan di dalam surat An-Nur ayat 58. Salah satunya yaitu setelah sholat Isya, di mana di sini biasanya kedua orang tua sudah mulai melepaskan pakaian mereka, ya, atau pakai pakaian tidur, ya. Ini anak harus harus minta izin. Maka orang tua harus mengunci pintunya, ya, sekalipun belum tidur mungkin, ya, upayakan untuk kunci pintu, ya, sehingga anak tidak asal nyelonong masuk ke kamar orang tuanya. Kemudian yang kedua, sebelum subuh, ya, sebelum subuh tetap terkunci, ya, dari Isya tadi, dan sebelum salat zuhur, ya, dimana biasanya setelah beraktivitas dari pagi sampai menjelang tengah hari, ya, mungkin letih lelah kalau di rumah, apalagi sekarang dalam kondisi pandemi, lebih banyak di rumah kali aktivitas kita, ya, itu juga, ya, harus anak diajarkan untuk meminta izin di 3 waktu tersebut khususnya. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini sekali lagi memang, ya, anak-anak ini perlu diajarkan oleh kita sekalian, ya, tentang konsekuensi yang harus mereka hadapi. Nah, apa sih persiapan akil balik yang perlu dilakukan oleh kedua orang tuanya? Yang pertama, persiapan secara ideologis, ya. Maksudnya, ya, mempersiapkan mental spiritual anak-anak kita ini agar mereka siap, ya, memiliki tanggung jawab, ya, bukan hanya di hadapan kedua orang tuanya, yang khususnya adalah bertanggung jawab kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka secara ideologis anak tadi dilatih secara tahap demi tahap, ya, untuk memahami anak-anak ini tentang kewajibannya. Di antaranya mungkin kalau sebagai seorang muslim, anak sudah, ya, dibawa untuk sholat berjamaah di masjid, ya, diajak, ya, diikutsertakan jauh sebelum usia 7 tahun, ya. Ketika anak sudah ketika anak sudah tidak pipis sembarangan, tidak buang air kecil, buang air besar sembarangan, sudah bisa ngomong kalau mau buang air kecil, buang air besar, nah, itu kita bawa anak-anak ke masjid, ya, supaya mereka terbiasa, sehingga nanti di masa usia 10 tahun di mana anak boleh dihukum dengan dipukul oleh orang tuanya ketika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, ya, anak tidak marah. Tapi kalau kita tidak secara bertahap, tiba-tiba pas usia 10 tahun nggak mau sholat, pukul, marah, ya, bahkan ada yang melawan, ya, sehingga orang tuanya terluka. Nah, ini kesalahan pada orang tua jadinya kalau seperti ini. Kemudian ya, sebagai seorang muslim juga kita upayakan anak itu sudah punya hafalan-hafalan Qur'annya, ya, sehingga ketika dia nanti punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia bisa melaksanakan dengan baik. Ya, bahkan Imam Syafi'i itu menjadi imam itu pada usia 10 tahun, dia sudah menjadi imam yang murid-muridnya itu atau makmumnya itu adalah para guru-gurunya dahulu, gitu.
ya subhanallah. Ikutkan di kajian-kajian, ya kemudian ortu juga harus sudah lebih paham tentang masalah agama. Ya, memang sih idealnya kita sebagai orang tua mampu menguasai beberapa keilmuan. Tapi kan kita orang tua punya teman, punya sahabat, punya kawan. Kita nggak sendirian. Ya, wahai sahabat keluarga, para orang tua, ayah, bunda, kita tuh nggak sendirian, kita punya teman. Mungkin ada teman kita yang dokter, nah hari ini ada tuh kawan saya yang dokter ikut serta. Ya, kita bertanya tentang ya dari sisi kesehatannya seperti apa. Ya, kemudian dari sisi kesehatannya tentang kenapa kewajiban sholat didahului dengan berwudu, kenapa anak-anak perempuan ya ketika dia sudah haid ya diajarkan tentang bersuci, diajarkan tentang bagaimana membersihkan darah haidnya, anak laki-laki yang mimpi basah diajarkan tentang mandi besar. Nah, itu perlu dijelaskan kepada anak-anak kita sebelum mereka masuk ke usia balik nantinya. Ya. Dan saya pernah mengisi sebuah acara, ya, di sana persiapan bagi calon-calon itu dan darah baru, ya, ternyata ya sangat luar biasa. Ya, hampir seluruh peserta yang ikut di kegiatan tersebut belum memahami tentang mandi junub, tentang mandi besar. Ya. Dan ini kan sangat berbahaya bagi kita kalau kita sebagai seorang muslim. Itu konsekuensinya akan berdampak kepada ibadah-ibadah yang lain. Ya, kalau ini dia tidak melaksanakannya atau tidak mengetahui, itu akan berdampak kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, bisa jadi sholatnya sepanjang waktu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dalam kondisi masih belum bersih, belum sesuai ya dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini secara persiapan secara ideologis ini perlu diajarkan secara bertahap kepada anak-anak kita. Gimana caranya ya tadi ya untuk anak perempuan bagaimana dia membersihkan darah haid tersebut tidak sembarangan, ya diajarkan pula tentang bagaimana anak perempuan itu harus memahami tentang alat-alat reproduksi yang harus dia jaga, ya karena itu adalah marwah bagi seorang perempuan ketika mampu terus mempertahankan keperawanannya itu sampai dia kemudian dia menikah, ya diserahkan kepada yang berhak untuk mendapatkan. Ya. Ini secara ideologis yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Ya, tanamkan kepada anak-anak tentang akhlak Quran kepada mereka. Kemudian ya ajarkan juga kepada anak-anak ini mulai diterangkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kepada yang kedua secara psikologis apa yang harus dilakukan secara psikologis ya kita sebagai orang tua perlu memperbaiki komunikasi antara orang tua dengan anak-anaknya agar anak-anak itu merasa nyaman untuk berbicara kepada kedua orang tuanya. Kemudian tingkatkan kesepahaman di antara ya, orang tua dengan anak-anak. Ya. Dan yang ketiga misalnya puaskan mereka dengan bermain. Ya. Jadi seringkali kan kita membebani anak-anak kita itu dengan berbagai macam ya, ingin memperkuat kognitifnya, pengetahuannya ya, sehingga anak-anak itu seringkali akhirnya hilang kesempatan untuk bermain-mainnya ya, karena sudah selesai sekolah ikut les ini, ikut les itu ya, ikut ini, ikut itu ya, sehingga habislah masa dia untuk bermain-main ya. Jadi kasih kesempatan mereka untuk
bermain ya. Dari permainan itu juga kita bisa banyak memberikan hikmah kepada anak-anak kita. Kemudian luangkan waktu untuk waktu-waktu yang berkualitas untuk anak-anak kita. Sahabat keluarga, ya, bahwa kalau kita perhatikan waktu kualitas itu yang paling penting, ya, atau kualitas yang paling punya dampak itu ketika kita ngomongin yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu, atau hal-hal yang dikatakan hal-hal yang sepele, ya, bahwa obrolan-obrolan yang dianggap nggak penting, ya, itu ya, ketika kita ngobrol dengan anak-anak itu justru akan semakin meningkatkan komunikasi kita, ya. Berbeda ketika kita terlalu banyak ceramah, ya, biasanya akan hilang begitu saja. Ya, jadi quality time di sini, ya, obrolin hal-hal yang sepele, yang nggak penting-penting amat gitu. Ya. Karena itu justru lebih berkesan bagi anak-anak. Kemudian yang perlu lagi adalah vitamin A kita berikan kepada anak-anak. Maksudnya adalah vitamin ayah di sini. A-nya sini adalah ayah, peran ayah lebih besar lagi, ya. Anak perempuan itu harus rajin dipuji oleh ayahnya, ya. Anak perempuan harus rajin dipuji oleh ayahnya, ya, agar dia tidak mudah dirayu, ya, oleh laki-laki lain. Jadi sebelum anak akil balik, ya, sang ayah harus rajin muji anak perempuan. Kamu cantik, kamu pinter, kamu hebat, kamu luar biasa, ya. Kalau ayah sering menyampaikan kata-kata positif yang demikian, itu anak nggak akan mudah dirayu oleh laki-laki lain, ya. Kemudian sahabat keluarga yang tidak kalah pentingnya, sekali lagi itu tadi, ya, membangun kedekatan oleh kedua orang tua, ya. Anak perempuan, ya, kemudian anak laki-laki, ya, itu terus ditingkatkan. Yang ketiga, persiapan secara sosial, ya. Persiapan sosial, kalau kita perhatikan di sini, latih anak untuk bertanggung jawab, ya. Kasih tanggung jawab apa yang di rumah, misalnya dia dikasih tugas tanggung jawab apa, misalnya membersihkan kamarnya, tempat tidurnya, ya, atau pekerjaan-pekerjaan rumah yang lain. Ini ada mulai dikasih tanggung jawab, ya. Kemudian lihat siapa saja teman dari anak-anak kita. Anak-anak kita bergaul dengan siapa aja. Kadang ada anak-anak itu yang senang bergaul dengan orang yang lebih dewasa atau orang yang usianya lebih tua. Kita harus tahu, kita perlu tahu anak-anak kita itu bergaul dengan siapa saja. Kemudian latih anak-anak itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan sebentar-bentar dibantuin orang tua, ya. Anak umur 10 tahun masih dibantuin pakai sepatu. Anak 10 tahun masih dibantuin ke sekolah bawa tasnya. Kadang-kadang juga nih kita orang tua emang ya luar biasa, ya, saking sayangnya sama anak, tapi seringkali kesayangnya ini jadi berlebihan. Mungkin karena banyak beban tasnya berat, ya, orang tua bawain gitu, ya. Anak lenggang-lenggang aja gitu, ya. Orang tua yang bawain beban tas si anak, ya, usia 7-8 tahun tuh kelas 1, kelas 2 SD dianterin orang tua yang bawain tasnya. Nah, itu masih sering kita saksikan hal yang demikian di sekolah-sekolah, ya. Kemudian siapkan atau sediakan lingkungan pergaulan anak yang sehat, ya. Lingkungan kita juga perlu kita persiapkan, ya. Nenek kakeknya perlu disiapkan, ya, untuk bisa menerima kehadiran anak-anak kita yang memasuki akil balik ini dengan baik, ya. Ajak anak-anak ini untuk rajin silaturahim, ya. Biasanya anak ini kalau sudah mulai masuk di usia balik,
dalam Islam itu biasanya, atau kalau sekarang itu ya, perkembangan usia baliknya itu lebih cepat dibandingkan dengan akil. Antara akil dengan balik ya, itu terjadi kesenjangan yang luar biasa. Ya, ada anak yang baliknya sangat cepat, ya, tapi akilnya sangat lambat sekali. Ya. Nah, ini berbahaya kalau kesenjangan ini terlalu jauh, sehingga ada anak-anak yang usia 9 tahun barangkali sudah balik, ya, kan balik secara biologis, ya, dewasa secara biologis, ya, sudah haid, sudah mimpi basah, tapi akalnya belum. Ya. Kenapa? Karena tidak adanya persiapan. Dan kalau ini ada kesenjangan yang begitu besar atau begitu lebar, itu akan berdampak pada permasalahan-permasalahan pemuda. Ya. Maka kenapa banyak permasalahan pemuda hari ini? Karena kita banyak menyaksikan anak-anak itu lebih cepat baliknya dibandingkan dengan akilnya. Padahal ya, diupayakan antara akil balik ini bisa selaras. Kalaupun ada kesenjangan tidak terlalu lebar. Ya. Ini secara sosial, secara kognitif, sahabat keluarga, ya, pengetahuan, ya, pendidikan untuk berpikir kritis. Ajarkan atau didik anak-anak kita ini untuk selalu berpikir kritis kepada mereka. Ya. Misalnya tentang pandemi, ya, menurut kamu, ya, bagaimana cara mengatasi ya pandemi? Ya, coba ajar ke anak kritis. Apakah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah sudah sesuai? Karena anak-anak yang kritis ini adalah anak-anak yang sebenarnya secara kognitif ya dia sedang berkembang. Kalau anak-anak yang tidak kreatif atau anak-anak yang tidak kritis, ya, ini berarti ada ketumpulan dalam kognitifnya, dalam pengetahuannya. Dan kalau ini dibiarkan terus, atau kita sering memangkasnya, atau membenci anak-anak yang kritis, ya, atau menjauhi anak-anak yang kritis, atau tidak suka dengan anak-anak yang kritis, itu sesungguhnya kita seperti sedang melihat sebuah pohon yang sedang tumbuh besar, kemudian kita tebang. Ya, yang harusnya pohon itu bisa membuat nyaman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan untuk dirinya sendiri untuk berteduh, itu ketika ditebang maka menjadi tidak nyaman lagi. Karena itu di sini perlu diajarkan, perlu dilatih terus-menerus anak untuk berpikir kritis. Anak-anak juga diarahkan untuk tidak melakukan sesuatu tanpa tujuan atau sia-sia. Ya, kenapa kamu suka melakukan apa misalnya jogging, ya, bersepeda? Ya, kamu bersepeda setiap pagi, setiap sore, itu ada tujuannya, punya tujuannya apa? Ya, kamu belajar les ini, ya, tujuannya untuk apa? Jadi, atau kamu aktif bermain TikTok, bermain di medsos, ya, perlu dijelaskan atau diarahkan anak-anak itu tujuannya untuk apa. Selalu jelaskan juga tujuan dari setiap acara atau kegiatan yang kita dan keluarga lakukan. Ya, misalnya, kenapa perlu kita silaturahmi? Ya, sampaikan kepada mereka. Silaturahmi itu penting, bla 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 dan seterusnya. Kenapa kita perlu berempati sama orang? Ya, nah ini ya, selalu jelaskan. Atau ada kegiatan-kegiatan kita mengunjungi orang yang sakit, kenapa? Ya, ini perlu ditanamkan pada anak-anak. Dan sahabat keluarga, yang penting juga adalah tanamkan rasa malu pada setiap anak-anak kita. Malu untuk berbuat dosa. Ya. Adanya, kata Ibnu Qayyim, ya, adanya keterikatan antara al-haya, rasa malu, dan al-haya, kehidupan, ya, karena hati akan hidup dengan malu. Sebaliknya, ia akan mati dengan punahnya rasa malu. Jadi kalau rasa malu sudah hilang, ya, maka kehidupan juga akan hilang. Baik, demikian sahabat keluarga. Ya, karena itu
yang harus dilakukan oleh orang tua. Anak-anak kita perlu latih untuk memimpin baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Diajarkan para pemuda-pemuda ini ya, untuk bisa memimpin dirinya. Ya. Kemudian ajarkan anak-anak juga tentang kemampuan untuk bertahan hidup. Ya, basic life skill-nya perlu kita ajarkan kepada mereka. Ya, seperti keperluan dasar, menyiapkan makanan. Jadi anak usia 7 tahun itu sudah harus ya mampu untuk ya makan sendiri, ya. Kemudian bisa pakai baju sendiri, ya. Bahkan mulai dilatih terus tuh secara bertahap, gimana cara mencuci, ya, gimana cara memasak, ya. Dan juga mampu melakukan bepergian sendiri, ini secara bertahap ya diajarkannya sampai kemudian anak itu betul-betul sudah masuk pada akil balik, dia bisa punya tanggung jawab sendiri. Kemudian yang ketiga ya, mencari nafkah dan merawat makhluk hidup, khusus untuk anak laki-laki ya. Maaf ya, ada sedikit salah tulisnya, mencari bukan mencari. Anak laki-laki itu ya kita ajarkan gimana tentang mencari nafkah, karena mereka punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Sekali lagi Islam sangat luar biasa kalau kita perhatikan. Kenapa dalam Islam nasab keturunan itu ada di pihak laki-laki? Kenapa laki-laki itu sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Karena itu tadi salah satunya laki-laki punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Ketika ayahnya sudah tidak ada, maka kewajiban nafkah berikutnya adalah ya, dia turun atau menjadi kewajiban yang harus diperhatikan oleh paman-pamannya, oleh saudara laki-lakinya yang lain, ya, oleh kakek-kakeknya kalau masih ada. Ya. Supaya kalau si anak ini masih hidup tadi ya, maka dari awal sudah dilatih untuk mencari nafkah. Ya, nafkah yang paling gampang kan ya berdagang ya. Diajarkan anak-anak itu sejak dini itu untuk punya bisnis sendiri, untuk berdagang. Ya, nggak malu. Walaupun nanti mungkin suatu saat nanti ketika dia sudah besar ya, ternyata fashionnya bukan di situ, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi dilatih anak-anak ini untuk bagaimana dia mampu mencari nafkah. Sementara anak perempuan itu dilatih dengan merawat makhluk hidup, menyayangi binatang, tumbuhan, anak perempuan. Jadi ini yang perlu ditingkatkan oleh kita sekalian, skill tersebut ya dalam mempersiapkan anak-anak kita pada saat akil balik nanti. Tentunya harapannya adalah ya, agar anak sekali lagi punya tujuan hidupnya. Untuk apa sih dia hidup? Ngapain sih dia hidup? Kenapa dia harus hidup? Ya. Kemudian dia juga akan mampu. Ya, kita berharap ketika sudah masuk usia akil balik, kalau para ulama membatasinya itu ya sampai 15 tahun. Kalau di undang-undang kita kan memang masih disebut anak-anak itu sampai usia 18 tahun. Nah, dalam Islam itu kalau sudah balik sebenarnya dia bukan anak-anak lagi, dia sudah pemuda. Nah, di sini perlu disiapkan pemuda-pemuda harapan bangsa ini agar suatu saat nanti bisa memimpin bangsa ini lebih baik daripada kita sebagai orang tuanya, lebih baik daripada generasi sebelumnya. Ya. Kemudian siapkan juga ya, harapannya agar anak-anak siap melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul. Demikian sahabat keluarga tentang beberapa hal mempersiapkan anak-anak kita ya, menjelang atau menuju kepada akil balik. Ya, sekali lagi memang di sini penting bagi kita sekalian ya, memberikan persiapan-persiapan tersebut.
kebahagiaan ya tentunya adalah merupakan tujuan hidup yang ingin diraih oleh kita itu ya sepanjang masa. Bahkan kita inginkan sahabat keluarga ya tetap bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini sampai ke surganya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Rita Indayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Bundawati. Bundawati. Ya, sahabat keluarga, silakan kalau ada yang mau menambahkan atau berdiskusi lebih lanjut. Ada? Mungkin Bundawati sedang ada keperluan. Dari Kak Meli barangkali? Dari siapa nih? Paukia? Silakan. Atau cukup? Cukup Ustazah kalau aku. Alhamdulillah. Baik. Ini Bundawatinya. Bundawati. Ya, jadi sahabat keluarga, karena antara satu materi dengan materi yang lain itu sedikit banyak ada saling berkaitan, ya berharapnya bisa menyaksikan di tayangan-tayangan yang sebelumnya. Silakan Bundawati, sudah selesai. Baik, Bunda Rita, materi yang sangat bagus, tapi sayang hari ini kurang bisa fokus. Akhir insya Allah. Ada yang ingin minta sharing nih sama Bunda Rita. Ya, silakan. Ada yang berkembang seperti ini. Ketika lagi model-modelnya, lagi musim-musimnya, masa sekarang orang tua mengadakan ulang tahun kepada anaknya. Nah, ada yang menyarankan bahwa ulang tahun bagusnya diadakan ketika, misalnya contoh anak perempuan itu ketika dia akil balik pada usia di mana pada saat itu sebagai momen karena dia ikut-ikut, namanya ikut-ikutan ya, ikut-ikutan orang, tapi itu momen bagi orang tuanya untuk terus mengingatkan anak bahwa dia sudah masuk akil balik. Nah, ini barangkali Bunda Rita bisa sedikit diberikan pencerahan apa yang sudah sangat berkembang saat ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bundawati. Ya, sungguhnya setiap peristiwa itu kita berupaya menjadikan sebagai momentum buat anak-anak kita. Ya, boleh-boleh aja sih, sah-sah saja misalnya mengadakan memperingati kelahiran putra-putri kita itu, khususnya pada saat dia sudah memasuki akil balik, ya, agar momen itu bisa menjadi seperti Bundawati katakan yang betul-betul diperingati. Tapi kalau kita mau memperingatinya juga sejak usia 1 tahun, 2 dan seterusnya, ya juga boleh-boleh saja, ya, tidak dilarang memperingati, mengingati bahwa oh ternyata usia kita terus berjalan, sementara mungkin kita belum banyak berbuat, melakukan kebaikan-kebaikan. Selama tentunya kalau sebagai seorang muslim kita tetap memperhatikan adab-adab yang harus
perhatikan ketika memperingati hari kelahiran tersebut. Ya, mungkin bisa dengan cara mengunjungi orang yang sakit, atau memberikan berempati kepada orang yang kesusahan dalam masalah kehidupannya, ya, dan seterusnya. Ya, silakan masing-masing keluarga, ya, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain kan barangkali tidak sama, tapi yang frame-nya harus disamakan tadi, ya, jadikan setiap peristiwa apapun itu, ya, adalah punya dampak momentum bagi perkembangan anak-anak kita. Jangan sampai kita melewatinya demikian begitu saja tanpa kita memberikan efek yang kemudian akan berdampak kenangan indah bagi mereka. Ya, karena itu momentum apa saja itu bisa menjadi kenangan indah kalau kita, atau peristiwa apa saja bisa menjadi kenangan indah kalau kita mampu, ya, memainkan momentum itu dengan sebaik mungkin. Kadang-kadang ketika tidak mampu melakukan peristiwa tadi, jadikan sebagai momentum untuk apa, perubahan apa, ya, maka sekali lagi sebagai orang tua emang seperti helikopter gitu ya, yang sebelum balik itu kan jadi helikopter yang selalu mengawasi, ya. Tapi kan pengawasan kita sebagai orang tua kan ada keterbatasannya. Karena itu jadikanlah setiap apapun, ya, peristiwa yang kita bersama anak-anak itu jadi momentum bagi tumbuh kembangnya mereka. Demikian. Artinya kalau sekali lagi, kalaupun kita mau memperingati di masa tadi ya sudah masuk akil balik, ya, terjadi ke momentum itu, yang melakukannya kita juga tidak bisa menyalahkan, ya, karena mungkin dia punya target apa, momentum apa yang dia ingin berikan kepada sang anak. Sekali lagi setiap keluarga punya tata cara aturan yang setiap kita mungkin tidak sama. Demikian Mendawati, dan tidak menyalahkan, ya, tidak menyalahkan atau tidak juga menjadi mengharuskan, ya, karena ini kan bukan satu keharusan gitu, ya. Itu saja sih frame yang harus dibangun sama kita. Allah. Di antara ini barangkali ada sahabat yang bergabung, sahabat keluarga yang bergabung, ada yang ingin konsultasi pada hari ini? Sepertinya ini sudah cukup ya. pada nonton di YouTube ya, Bu ya? Iya, ada. Nanti kalau bagi sahabat yang belum sempat ikut, bisa ikut di YouTube-nya. Ya. Demikian. Ya, YouTube dan di Facebook ini. Ya, kalau di Facebook live, kalau di YouTube mungkin agak sedikit ditunda karena harus dikompres dulu. Nah, Dr. Putri Mas. Gimana Dr. Putri, ada yang mau konsultasi? Dr. Putri, ini belum dari tadi ya, dari segi kesehatannya juga kan perlu diperhatikan, ya. Ada alat-alat reproduksi yang harus terus dijaga, khususnya anak perempuan yang paling rentan ketika di masa akil balik ini betul harus dijaga. Maka rasa kepemilikan diri bagi seorang perempuan itu juga harus ditumbuhkan. Ya, alat-alat reproduksi apa saja yang harus dijaga. Kemudian kita sebagai orang tua, ya, juga perlu mengajarkan kepada anak-anak itu tentang nanti ya, tentang sentuhan-sentuhan. Nah, itu mungkin nanti ketika kita akan membahas dalam pendidikan jinsiah, ya, pendidikan seksualitas kepada kita sekalian. Ya, ini ada pertanyaan. Ada Kak Putri. Ya. Nah, tip untuk anak-anak yang pubertasnya di pesantren itu bagaimana itu, Bunda? Ya,
Sebenarnya orang tua tidak perlu khawatir kalau tadi kita sudah mempersiapkannya sebelum anak-anak itu masuk ke pesantren. Anak-anak masuk pesantren kan biasanya usia SMP. SMP itu kan biasanya usia berapa? 11, 12 tahun ya. Nah, ada yang 11, ada yang 12 tahun, bahkan ada yang 13 tahun dia baru masuk pesantren. Biasanya di usia itu anak sudah mulai puber, tapi kalaupun dia akhirnya pubernya di pesantren, maka di sini memang bukan hanya orang tua yang perlu diajarkan mempersiapkan tentang masalah ini, guru juga harus punya pengetahuan tentang ini. Ya. Dan orang tua sudah tadi secara bertahap, ya, kalau kita memang punya target anak-anak akan dimasukkan ke pesantren, maka ya sebelum dia masuk pesantren, orang tua itu sudah mempersiapkan sedemikian rupa, sudah diajarkan tentang mandi basah. Ya. Dia biasa kita kan akan melihat ini anak ini bisa walaupun kita bukan peramal ya, anak ini kira-kira akan pubertas. Kenapa? Biasanya kalau perempuan ikut ibunya dia. Iya, kalau ibunya lambat dia akan lambat gitu ya. Atau ibunya cepat dia akan cepat. Biasanya lebih cepat sedikit daripada orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya ya misalnya SMP ya SMP kelas berapa dia sudah balik ya, maka anaknya itu biasanya di bawahnya lagi gitu ya. Begitu biasanya seperti itu terus di bawah lagi, apalagi kalau gizinya semakin baik gitu ya. Tapi jangan sampai ini kesenjangan antara balik dengan akhirnya terlalu jauh. Jadi Dokter Putri, sebenarnya kita tidak akan khawatir kalau kita sudah mempersiapkan. Yang menjadi khawatir kalau kita nggak mempersiapkan. Ya, kalau kita tidak mempersiapkan, sementara mereka juga mungkin tidak diajarkan secara cepat, ya. Maka memang pelajaran fikih di kelas 1 SMP itu terutama tentang mandi besar itu sudah diajarkan oleh gurunya. Ya, gimana cara mandi besar, gimana guru biologinya juga kan biasanya bukan di SMP kelas 1, bukan di SD kelas 6 atau di materi kelas 5, kelas 6 itu sudah mulai ada itu. Ya. Nah, nanti di SMP ya itu sudah mulai betul-betul pengarahannya itu sudah lebih tajam dibanding ketika dia masih SD tadi. Yang kalau khawatir ya tadi kalau kita tidak mempersiapkan ya memang. Ya. Maka di sini komunikasi antar orang tua dengan guru harus intens. Ya, komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak pesantren harus terus terjalin. Maka di sini pesantren harus membuka wadah untuk orang tua itu beri kesempatan berkomunikasi dengan putra putrinya. Ya, karena kalau ditutup betul-betul tertutup, tidak ada komunikasi, ya, ini akan semakin membuat jarak. Ya. Nah, karena itu sangat penting sekali penanaman sejak sebelum dia masuk ke akil balik. Ya, tadi kan persiapan menuju akil balik itu disiapkan secara ideologisnya itu sesuaikan dengan tumbuh kembangnya anak ya, atau usianya. Ya, ketika sudah di final usia 15 tahun, anak betul-betul sudah paham tentang bagaimana kewajiban tentang sholat, ya, tentang mandi besarnya, ya, tentang bagaimana seorang perempuan harus memiliki rasa malu yang lebih besar, ya, menjaga alat-alat reproduksinya dengan baik, ya, dan seterusnya. Ya. Apa akibatnya kalau dia tidak memelihara alat-alat reproduksinya? Dampak-dampaknya apa saja? Mungkin suatu saat Dr. Putri bisa menjelaskan juga di forum kita ini. Ya, untuk memberikan pembelajaran kepada kita orang tua, ya, supaya kita betul-betul memiliki kesiapan. Ya, anak-anak kita itu betul-betul bukan hanya punya kemampuan secara ideologisnya baik, gitu ya, tapi juga dia punya nilai kebaikan dari sisi kesehatannya, psikologisnya, dan seterusnya. Karena kalau dia tidak mampu menjaga dengan baik, ya, itu secara psikologis akan terganggu.
Kalau psikologisnya terganggu, itu tuh akan berdampak pada berikutnya. Ini kayak efek domino, ya. Itu akan dampak berikutnya susah untuk mendapatkan keturunan. Kan kesian. Iya. Ya. Ya. Alhamdulillah, sungguh luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, terutama ibu-ibu muda yang anaknya belum akil balik. Ya. Closing, kata-kata closing Bunda Rita. Ya, sekali lagi ya saya ingin menutup ya tadi perkataan Umar bin Khattab yang juga sebenarnya saya sudah sampaikan kepada kita semuanya, bahwa fokuslah pada kelebihan ya, bukan pada kekurangan dari anak-anak kita. Insya Allah kalau kita fokus dalam mendidik anak-anak dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, maka orang tua akan lebih mudah untuk mengarahkan mereka. Dan tidak perlu khawatir kita tidak bisa menjelaskan, karena kita nggak sendirian. Kita punya teman, kita punya sahabat, di mana kita bisa bertanya, ya, dan jangan pernah malu orang tua mengatakan, ya, ibu belum tahu, ayah belum mengerti. Ya, maka kita ajak anak-anak kita ini untuk bertanya kepada orang yang lebih memahaminya. Karena itu, sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, ya, sekali lagi permasalahan yang menimpa para pemuda hari ini ya, sesungguhnya bisa kita minimalisir kalau kita mampu mempersiapkan anak kita dengan baik. Sekali lagi, tidak ada manfaatnya kita datang kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat keluarga, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di tema yang berbeda pada hari Sabtu depan dengan jam yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberikan kebaikan buat kita dan keluarga. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak menyenangkan hari ini dari jaringan misalnya atau dari hal-hal lain yang tentunya tidak bisa kami berikan kepuasan 100%. Kami mohon kami undur diri, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.